bagaimana kolerasinya keterangan yang mengatakan bahwa Allah tidak mendolimi seorang hamba kecuali hamba itu sendiri. Terima kasih. Ya, sekarang dari mana Anda tahu bahwa orang itu ditentukan oleh Allah menjadi ahli neraka? Dari mana taunya? Non? Dari mana taunya kamu ahli sorga? Kita ini tidak pernah tahu, baru tahu setelah terjadi. Apapun yang terjadi kita katakan itu ketentuan Allah. Jadi bukan menyerah dari awal bahwa saya terlahir miskin dari bapak buruh tani, ibu buruh tani, berarti saya ditakdirkan jadi orang goblok. Kata siapa? Ya itu goblok. Iya kan? Kita disuruh menantang kehidupan, menyerah pada kehidupan. Paham nggak? Katakan, aku hebat, masa depanku cemerlang, semua akan kucapai. Kalau perlu tanah selangsang tak beli sama saya semuanya. Ya dong, buktikan dengan semangatmu. Itu saja. Jadi jangan dulu barangkali saya ditentukan ahli neraka. Kalesan sudah mah, sing diberuan neraka. Iya kan begitu? Begini, itu mah menurut pendapatmu saja. Begini, ini kan rukun iman yang keenam itu apa tuh? Percaya kepada khairihi wa syarihi minallah, begitu maksudnya. Sekarang dari apa mungkin Allah berbuat jahat? Mungkin Allah berbuat jahat. Saya meyakini Allah sangat baik sekali. Allah sangat sayang sekali kepada kita. Kenapa? Saya punya bukti. Kita ini yang bikin siapa? Allah. Kamu dikasih hidup nggak oleh Allah? Dikasih makan nggak? Dikasih minum nggak? Difasilitasi dengan mata nggak? Kuping, telinga, tangan, kaki, udara, oksigen, matahari. Itu hanya adalah karunia. Luar rasanya ini. Dari mana kamu mengatakan Allah jahat? Tapi saya kan sudah berdoa enggak dikabul-kabul. Ya enggak? Jangan kau artikan ketika doamu tidak dikabul Allah, kamu katakan Allah kejam. Yuk, nih ada ibu-ibu. Ibu-ibu pernah enggak anak ibu minta uang enggak dikasih? Pernah enggak? Pernah. Nah, sebabnya bukan nggak ada uang, uang ada. Mungkin ini anak lagi laki-laki kena penyakit batuk, lagi batuk, minta duit, pengen beli es, dikasih nggak? Dikasih nggak? Nggak. Kenapa nggak dikasih? Jare eman. Nah, begitu juga ketika Allah tidak memberi kamu, itu bukan karena Allah kejam, saking sayangnya Allah kepada kamu. Jadi kalau kamu marah nggak dikabulkan, ya sama kamu seperti anak bayi, namanya kecil begitu. Ibu-ibu pernah nggak njewer anak? Katanya sayang. Justru njewer ibu anak itu saking sayangnya. Jadi ketika kamu diberi hukuman oleh Allah, itu saking sayangnya Allah sebetulnya. Kenapa kita berburuk sangka kepada Allah? Malah dosamu adalah karena engkau berburuk sangka kepada Allah. Itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Kamu tidak memukul saya, kamu tidak mencuri uang saya, tapi kamu menduduh aku ini orang jahat. Betapa sakit hatiku kepada kamu. Paham enggak? Makanya jangan pernah mengatakan Allah menentukan orang ahli neraka. Allah tidak sulit untuk memberi ampunan kepada siapapun.
terlalu mudah Allah mengampuni. Paham nggak? Jadi ini semacam ini jangan terungkap dalam pikiran kita. Allah menentukan seseorang masuk neraka. Ilmu dari mana itu? Allah sulit nggak kalau manusia semua dimasukkan surga semuanya? Bisa nggak? Allah maha kaya, maha segalanya ada. Apalagi itu kamu anak umat Islam yang tiap hari sholat, ya kan gitu, pergi madrasah, tiap hari baca firman-Nya, ya saya yakin Allah pasti sayang sama kamu dong, ya kan gitu. Jangan berangan-angan lalu Allah. Nah, sekali lagi, jadi antuk mina bil qadari khairihi wa syarihi minallah. Itu maksudnya baik dari Allah, buruk dari Allah, begitu kan? Itu maksudnya jangan kamu menganggap Allah itu berbuat baik, Allah berbuat buruk. Tidak. Yang saya yakini Allah selalu baik. Jadi sebenarnya mah antuk mina bil qada'i wal qadari khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi minallah. Enggak ada wasyarihinya kalau saya mah. Jadi kalau wasyarihi dan buruknya itu buruk menurut persepsi kita. Paham enggak? Bukan menurut Allah, buruk menurut kita. Begini, anak-anak sekalian, suatu ketika tunangan kamu meninggalkan kamu, oke? Karena suatu ketika kamu ini melihat tunangan kamu lagi berpacaran dengan perempuan lain, akhirnya putuslah tunangan itu dan nggak jadi kawin. Beli begon nggak? Beli tambang nggak? Kecewa enggak? Kecewa. Kalau kamu kecewa berarti kamu menyangka Allah berbuat buruk kepada kamu. Padahal saking sayangnya Allah kepada kamu, menyelamatkan dirimu, jangan kawin dengan lelaki itu, nanti kamu bakal sengsara. Sebelum kamu kawin diperlihatkan Allah kecurangannya sehingga kamu nggak jadi kawin. Terima kasih enggak? Kok nangis? Nah, itulah persoalannya. Jadi bagaimana kita melihat semuanya tidak mungkin kalau kamu tidak yakin Allah maha baik. Kalau kamu masih yakin Allah berbuat tidak baik, kamu masih menangis. Tapi kalau kamu yakin bahwa Allah maha baik, tidak mungkin kamu akan menangis kapanpun. Kamu selalu tersenyum, selalu alhamdulillah. Oke, ini cerita berulang-ulang, nggak apa-apa deh. Ada orang mau ke Amerika, mau naik tanda tangan dengan buyer kontrak kerja mebeler seharga $1 juta. Berapa jadi itu? 15 miliar ya? Gede nggak? Gede nggak 15 miliar tuh? Udah. Begitu berangkat ke Jakarta di jalan tol Cengkareng, bannya kempes taksi itu. Mau ganti ban serepnya kempes juga. Nyetop mobil di jalan tol nggak ada yang berhenti. Akhirnya tidak jadi berangkat. Kecewa nggak? Satu. Sopirnya dipukulin gara-gara kamu. $1 juta hilang dari kesempatan saya. Dipukulin. Kecewa kan? Tapi begitu dia dengar 1 jam kemudian kapalnya jatuh di Kolombo, baru bilang alhamdulillah, kalau ban gak kempes kita ke Wismod. Kenapa dipukulin seperti taksi? Karena dia tidak paham Allah ingin menyelamatkan dia. Karena tidak paham, akibatnya supir taksi dipukulin dan kecewa. Sehari-hari kita selalu salah paham kepada Allah, selalu berburuk sangka. Percayalah, Tuhanmu sayang kepadamu. Semangat dibangun terus, jangan berkecil hati, jangan kamu merasa minder karena kamu terlahir dari ibu yang miskin, bapak yang miskin.
Banyak gak ibu bapaknya kaya, anaknya melarat?